Nah, yang keempat adalah makruh hukumnya bagi seorang imam untuk mempercepat gerakannya sehingga sunnah-sunnah ataupun tumaninahnya hilang. Contoh kayak gimana? Contoh seorang imam dia melaksanakan sholat tanpa ada jeda atau tumaninah sehingga menyulitkan bagi si makmum untuk mengikutinya. Mungkin saja di belakang imam itu ada orang atau ada orang tua yang sudah lansia. Ketika dipercepat maka mungkin lututnya sakit dan lain sebagainya. Maka seorang imam harus santai ketika melaksanakan sholat berjamaah. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Jadi harus bacaannya benar, dibaca dengan baik. Ketika baca mungkin contoh baca surah Al-Fatihah, ya, jangan sampai Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim dan seterusnya. Dibaca dengan tartil aja, Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa karena akan menyulitkan bagi makmum yang ada di belakang. Yang selanjutnya, disunahkan bagi imam itu untuk membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tartil, dengan baik, dengan bagus, dengan memperhatikan kaidah-kaidah tajwidnya, ilmu tajwidnya ya. Tidak boleh seenaknya kita membaca Al-Quran tanpa menggunakan kaidah ilmu tajwid atau hukum-hukum ilmu tajwid. Hukumnya wajib bagi seorang imam karena ia bertanggung jawab bagi makmumnya yang di belakang. Intinya ketika kita menjadi seorang imam harus membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu. Nah, yang selanjutnya disunahkan pula bagi seorang imam untuk memanjangkan di rakaat pertama. Contoh, sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat. Sholat maghrib terdiri dari 3 rakaat. Rakaat pertama harus lebih panjang daripada rakaat kedua. Begitu pula rakaat kedua harus lebih panjang daripada rakaat ketiga. Jangan sampai kebalik. Rakaat pertama lebih cepat sedangkan rakaat terakhir lebih panjang. Tidak boleh. Disunahkan menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika melaksanakan sholat berjamaah rakaat pertama harus lebih panjang. Maka oleh sebab itu ketika melaksanakan sholat berjamaah diupayakan di rakaat pertama menggunakan surat yang lebih panjang. Contoh, di rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah kita membaca surah At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur dan seterusnya sampai akhir. Itu di rakaat pertama. Akan tetapi di rakaat kedua kita boleh menggunakan surah yang lebih pendek. Di antaranya contoh surat An-Nasr. An-Nasr. An-Nasr itu bagaimana bunyinya? Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu boleh kita menggunakan yang pertama surah At-Takatsur, surah yang kedua di ayat rakaat yang kedua menggunakan surah An-Nasr. Maka otomatis ketika kita melaksanakan sholat berjamaah dengan menggunakan At-Takatsur dan An-Nasr, maka rakaat pertama akan lebih panjang, lebih lama daripada rakaat kedua. Jangan sampai ditukar ya. Itu. Yang selanjutnya, apabila seorang imam, nah ini nih, ini menurut sebagian daripada menurut ulama, ketika seorang imam sedang ruku, yang ruku itu ya, yang memegang dua tangan, memegang lutut dan mata fokus kepada tempat sujud. Jadi dia baca dengan bacaan contoh Subhana Rabbiyal A'la. Nah, ketika dia membaca doa ruku Subhana Rabbiyal Azimi ya. Ketika dia membaca bacaan ruku Subhana Rabbiyal Azimi, ketika membaca doa tersebut tiba-tiba seorang imam mendengar gerak langkah daripada makmum yang datang
terakhir atau disebut dengan masbuk. Nah, maka si imam boleh memperlambat atau memperlama gerakan rukunya untuk menunggu sahabat kita yang ketinggalan. Maka sahabat tersebut akan dapat rakaat pada sholat tersebut. Jadi gitu. Jadi ketika kita contoh sudah besar dan sudah bisa menjadi seorang imam, ketika kita sholat dan kita posisinya dalam keadaan ruku, tiba-tiba terdengar di belakang ada orang yang mungkin tergesa-gesa untuk mengikuti sholat berjamaah, maka tunggulah oleh kita. Maka tunggu, diperlama, diperpanjang dalam bacaan rukunya. Itu. Allahu a'lam. Yang terakhir, disunahkan pula bagi seorang imam. Jadi ketika seorang imam melaksanakan sholat berjamaah, ia harus memperhatikan makmum yang ada di belakangnya. Harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Dilihat dulu. Makanya sebelum imam melaksanakan sholat, imam melihat dulu kepada makmumnya dengan mengatakan luruskan dan rapatkan, atau sawu sufufakum, kata seorang imam biasanya gitu ya. Nah, dia memperhatikan makmumnya, apa di sana itu ada anak kecil, ada remaja, ada orang tua, bahkan juga mungkin ada orang yang lansia. Mungkin juga bahkan ada mungkin ibu-ibu yang ingin melaksanakan sholat berjamaah yang kondisinya dalam keadaan hamil mungkin. Nah, bagi seorang imam tidak boleh memperpanjang bacaannya ketika melihat jamaahnya atau makmumnya yang banyak tadi, baik itu lansianya atau ibu hamilnya, maka bacaannya harus diperpendek supaya mereka tidak kecapean atau kelelahan. Baik anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siswa dan siswi MI Fatimah Al-Hajiri kelas 2 ini, baik A maupun B, Bapak harapkan mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini dengan baik, meskipun untuk kelas 2 sangat jarang sekali untuk menjadi seorang imam, tapi alangkah baiknya kalian bisa memahaminya dari sekarang. Kalaupun ada hal-hal yang memang masih tidak paham, belum mengerti dengan apa yang Bapak jelaskan, mangga dipersilahkan untuk bertanya, baik di Google Classroom atau juga mungkin bisa menghubungi Bapak secara langsung via WhatsApp. Dipersilahkan. Mungkin ini saja materi untuk pagi ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Tapi sebelum itu, insya Allah sih di pertemuan selanjutnya kita masih tetap membahas tentang sholat berjamaah dan bagaimana sih prakteknya, insya Allah ya. Insya Allah kita akan membahas hal itu, dan mudah-mudahan kita bisa menuntaskan materi tentang sholat berjamaah. Dan mudah-mudahan Allah masih memberikan umur kepada kita untuk senantiasa tolabul ilmi atau mencari ilmu. Bapak pesan semoga kalian tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan dan patuhi juga orang tua. Begitu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.